Anda tetap diam, bukan karena dendam, bukan untuk main-main, tetapi karena Anda tahu kedamaian Anda lebih penting daripada memaksakan hubungan yang tidak lagi terasa benar. Dan saat Anda mundur dengan tenang tanpa jalan keluar yang dramatis, sesuatu yang tidak terduga mulai terjadi di pihaknya. Kebingungan, penyesalan, refleksi. Dalam video hari ini, kita akan menyelami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran seorang wanita ketika seorang pria memilih untuk mundur tanpa penjelasan. Anda akan melihat mengapa diam Anda, jika dilakukan dengan kejelasan, bukan kepahitan, dapat mengatakan segala hal yang tidak ingin didengarnya dan memicu perubahan yang tidak pernah ia duga akan terjadi. Nomor satu, saat dia menyadari Anda tidak bereaksi. Awalnya dia menduga akan mendapat pesan teks biasa, panggilan telepon lama, bahkan mungkin sedikit permintaan, tetapi ternyata Anda tidak memberinya apapun. Tidak ada drama, tidak ada kebutuhan, hanya ketenangan. Bagi seorang wanita yang terbiasa dengan kebisingan emosional, ketenangan itu terasa berbeda. Seorang pria yang tabah tidak bereaksi terhadap kekacauan, dia memperhatikan. Dan di saat hening itu, dia mulai menyadari kesunyian lebih daripada menyadari kata-katamu. Apa yang tidak langsung disadarinya adalah bahwa kurangnya reaksimu bukanlah karena kemarahan atau permainan. Itu tentang kejelasan. Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda hanya menerima situasi tersebut dan memilih perdamaian daripada membuktikan suatu hal. Dan saat itulah ia mulai menyadarinya. Perhatian yang selama ini ia anggap biasa saja, hilang begitu saja. Kenyamanan karena mengetahui kau akan selalu mengulurkan tangan. Tapi tak ada lagi. Versi diri Anda yang mungkin pernah mengejar, menjelaskan, atau mencoba memperbaiki sesuatu. Dia tidak muncul kali ini, dan itu membuatnya gelisah. Dia menggulir ponselnya, berharap namamu muncul. Dia memeriksa cerita Anda, status Anda, mencari petunjuk bahwa mungkin Anda masih peduli seperti yang diingatnya. Tetapi setiap kali dia tidak menemukan apapun, sebuah pertanyaan mulai tumbuh di dalam dirinya. Mengapa dia tidak bereaksi? Keheningan itu yang pada awalnya mudah diabaikan, mulai bergema. Dan dalam gema itu, dia mulai mengingat hal-hal yang sebelumnya tidak dia perhatikan. Kehadiran Anda, kesetiaan Anda, konsistensi Anda. Anda lihat ketika seorang pria tidak menanggapi secara emosional, itu memaksa orang lain untuk menghadapi emosi mereka sendiri. Meskipun dia mungkin berharap melihatmu tersentak, kamu tidak melakukannya, Anda tidak panik. Kamu tidak mengejar, Anda memilih harga diri daripada dorongan hati. Dan pilihan yang tenang itu mengguncangnya karena jauh di lubuk hatinya. Dia tidak mengharapkan Anda untuk melepaskan diri dengan anggun. Dia tidak menyangka bahwa lelaki yang disangkanya dapat diramalkan akan menjadi seorang misteri. Dan misteri, bila didukung oleh disiplin dan ketenangan, tidak akan terlupakan. Ini bukan hanya kamu yang diam saja. Ini adalah Anda yang menunjukkan padanya tanpa sepatah kata pun bahwa Anda telah berevolusi. Bahwa Anda tidak mengemis kehadiran. Anda menginspirasinya. Dan entah dia mengakuinya atau tidak, kenyataan itu lebih menyakitkan daripada apapun yang bisa Anda katakan. Nomor dua, dia mengharapkan perlawanan, bukan pengekangan. Dia pikir kamu akan berjuang untuk bertahan, bahwa kamu akan melawan, mencoba memperbaikinya. Namun sebaliknya Anda melakukan hal yang tidak terduga. Anda melepaskannya, bukan dalam kepahitan, tetapi dalam kejelasan. Anda tidak memaksakan apapun. Anda mempraktikkan apa yang diajarkan kaum Stoa. Bersikaplah acuh tak acuh terhadap apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Dan pengekangan itu bukanlah kelemahan. Itu adalah kendali. Itu adalah jenis kekuatan yang tidak diduganya datang. Kebanyakan orang mengharapkan perlawanan karena hal itu menegaskan nilai mereka. Mereka ingin melihatmu berjuang untuk bertahan. Itu memberi makan ego. Tetapi ketika Anda tidak memberinya itu, dia menjadi bingung. Anda tidak bereaksi. Kamu tidak mengejar. Dan Anda tidak mencoba membuktikan diri Anda. Dan keheningan itu menyampaikan banyak hal, itu tidak kosong. Penuh dengan disiplin, kedamaian, penerimaan. Itulah yang membuatnya kuat. Dalam pikirannya, keheninganmu bukanlah bagian dari naskah. Dia siap menerima penjelasan, argumen, bahkan mungkin air mata. Namun Anda tidak memberinya satupun dari itu. Anda memberinya jarak, ketenangan,
dan sekarang pikirannya bergema di dalam ruang yang Anda tinggalkan. Semakin dia mencoba mengabaikannya, semakin keras bunyinya. Semakin dia berkata pada dirinya sendiri, "Kamu sudah move on terlalu cepat." Semakin dia bertanya-tanya, mengapa rasanya begitu menyakitkan. Seorang pria yang tabah tidak perlu mengumumkan pertumbuhannya. Dia mewujudkannya. Dia tidak berdebat agar dipahami. Dia hanya melanjutkan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Dan itulah yang Anda lakukan. Kamu tidak bersikap dingin. Anda memilih kejelasan. Kamu tidak mematikannya. Anda mundur dengan harga diri. Dan itu meninggalkan bekas. Mari kita bersikap nyata. Ketika seorang wanita terbiasa dengan kebisingan emosional, ketenangan Anda menjadi tak terlupakan. Awalnya dia akan mengabaikannya, dia tidak peduli katanya. Namun keheningan seperti milikmu tetap ada karena itu bukanlah penghindaran. Itu adalah kehadiran. Anda hadir dengan diri Anda sendiri, emosi Anda, batasan Anda. Dan tingkat kesadaran itu langka. Pikirkan apa yang pernah dikatakan Seneca. Kadang-kadang bahkan hidup adalah tindakan keberanian. Namun dalam kasus ini, lepaskan saja secara diam-diam. Itu tindakan keberanianmu. Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda pantas mendapatkan lebih. Anda hanya memilih untuk tidak menerima yang kurang. Dan dia merasakannya secara mendalam. Sekarang, diam yang dia pikir berarti ketidakpedulian mulai terdengar seperti harga diri. Itu mulai bergema di bagian-bagian tenang pikirannya. Mengapa dia tidak berjuang untukku? Jadi, mengapa dia rela pergi? Perubahan itulah yang mengejutkannya. Jadi disinilah hal menariknya. Karena sekarang dialah yang duduk dan mengajukan pertanyaan, bukan karena kamu ikut bermain, tetapi karena kamu berhenti bermain dengannya. Dan jika bagian ini menyentuh hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk merenung. 3. Kepercayaan dirinya berubah menjadi rasa ingin tahu. Dia berasumsi dia sudah memahamimu, bahwa kamu akan menyerah di bawah tekanan jarak, bahwa kamu akan mengulurkan tangan, menjelaskan dirimu, mencoba memperbaiki keadaan. Dia percaya bahwa diammu itu hanya sementara, hanya jeda sebelum permohonan yang tak terelakkan. Lagi pula, itulah yang dilakukan kebanyakan pria saat mereka merasa kehilangan seseorang. Mereka bereaksi, mereka mengejar, mereka mencari penutupan. Tetapi Anda tidak melakukannya, dan hal itu membuatnya gelisah. Sebaliknya, Anda menjadi diam, tidak tersedia, dan tidak dapat diprediksi. Anda berhenti memberinya pola-pola emosional yang biasa diberikannya. Tidak ada pesan teks tengah malam, tidak memeriksa ceritanya, tidak ada tanda-tanda ketergantungan emosional. Dan saat dia menyadari Anda tidak mempermainkannya, saat itulah kepercayaan dirinya mulai terguncang. Wanita yang dulu percaya ia bisa mengendalikan perhatianmu, tiba-tiba bertanya-tanya. Kenapa dia tidak bereaksi? Apa dia benar-benar membiarkanku pergi? Siapa dia saat aku tak lagi memperhatikan? Itulah yang terjadi ketika seorang pria menerapkan pengendalian diri yang tabah. Ia tidak bertindak agar dilihat, tidak bereaksi agar didengar, dan tidak berpegang teguh pada apa yang tidak lagi selaras dengan kedamaiannya. Dia melepaskannya bukan karena kedinginan, melainkan karena kejelasan. Dan kejelasan itu memiliki cara yang aneh dalam menggoyahkan keyakinan seseorang. Kamu menjadi tanda tanya dalam pikirannya. Dan tanda tanya itu terdengar lebih keras daripada kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Sekarang dialah yang melihat, memperhatikan, menunggu. Rasa ingin tahu dimulai dari hal kecil, sekadar pikiran yang lewat. Namun bila tidak dijawab, maka itu sia-sia. Dan seorang pria yang menghilang tanpa kekacauan, yang tidak menunjukkan kebutuhan untuk penutupan atau perhatian, menjadi tak terlupakan. Kamu tidak mengejar, dan keheningan itu memaksanya untuk melihat ke dalam, untuk memeriksa hal yang sebenarnya ingin dihindarinya. Kemungkinan bahwa dia kehilangan seseorang yang tidak benar-benar dia pahami. Apa yang dimulai sebagai keyakinan terhadap prediktabilitas Anda, kini berubah menjadi keraguan terhadap asumsinya. Dan ketika seorang wanita mulai meragukan apa yang pernah ia yakini, saat itulah keadaan emosinya berubah. Sebab rasa ingin tahu, jika bertahan cukup lama, tidak hanya akan menyebabkan kebingungan, tetapi juga penyesalan. Kamu tak berbicara, namun entah mengapa ketidakhadiranmu mengatakan segalanya. Nomor 4. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya, tetapi gagal.
Ia mengisi hari-harinya dengan kebisingan, teman, pesta, dan media sosial. Ia tertawa lebih keras, keluar lebih lama, dan membuat dirinya tampak tak terganggu di dunia maya. Bagi siapapun yang melihatnya, ia tampak mudah melupakan masa lalu. Namun jauh di lubuk hatinya, semua itu tak nyata. Itu hanyalah kedok, cara untuk menghindari ketidaknyamanan, cara untuk menenggelamkan kesunyian yang kau tinggalkan. Namun inilah yang kebanyakan orang tidak mengerti. Keheningan bukanlah ketiadaan. Kehadirannya dalam bentuk yang berbeda. Ia bertahan. Ia menyingkap apa yang coba disembunyikan oleh kebisingan. Dan keheninganmu tegas, tenang, tanpa kepahitan, mulai bergema di benaknya lebih keras daripada kata-kata apapun. Ia mengharapkan drama. Ia mengharapkan pertanyaan, penjelasan, bahkan mungkin keputusasaan. Sebaliknya, ia disambut dengan keheningan. Keheningan itu memaksanya untuk mendengarkan pikirannya sendiri, dan saat itulah keraguan menyelinap masuk. Awalnya, dia berkata pada dirinya sendiri, bahwa kau akan kembali, bahwa ini hanyalah fase. Namun hari-hari berlalu, lalu berminggu-minggu, dan kau tetap tak mengejarnya, tak ada cerita yang ditujukan padanya, tak ada pesan setengah hati, tak ada upaya untuk tetap berteman. Kau menghilang, bukan karena dendam, melainkan karena kejelasan. Kau memilih kedamaianmu daripada kebingungannya. Kau mewujudkan apa yang selalu diajarkan kaum Stoa. Jangan bereaksi terhadap apa yang di luar kendalimu. Seperti kata Marcus Aurelius, balas dendam terbaik adalah menjadi berbeda dari orang yang melukaimu. Kau tak membalas permainan emosinya. Kau hanya bangkit di atasnya. Itulah yang mulai menggerogotinya. Bukan karena kau marah, bukan karena kau dingin, melainkan karena kau tampaknya tak lagi membutuhkan validasinya. Nomor 5, penyesalan merayap masuk, tetapi harga diri menahannya. Kebanggaan itu tembok, tapi penyesalan. Ia menyusup masuk melalui celah-celah secara perlahan, diam-diam, saat tidak ada orang lain di sekitar yang melihatnya. Awalnya dia menepisnya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kamu hanyalah pria biasa. Katanya dia butuh ruang, bahwa dia baik-baik saja, bahkan lebih bahagia. Namun narasi itu hanya berhasil dalam jangka waktu tertentu. Seiring berlalunya hari dan kesunyianmu tetap ada, dia mulai memperhatikan ruang yang dulu kau isi. Bukan kebisingannya, bukan pula pesannya, melainkan kehadiranmu, ketenanganmu, caramu menghadapi badainya tanpa menjadi badai itu sendiri. Dia mulai bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin dia tanyakan. Apakah saya terlalu cepat menarik diri? Apakah saya salah menilai dia? Apakah aku salah mengartikan diamnya dia sebagai ketidakpedulian? Ketika sebenarnya itu adalah kekuatan. Itulah saatnya penyesalan datang diam-diam. Tapi disinilah jebakannya. Mengakui penyesalan itu berarti mengakui bahwa dia bertindak berdasarkan dorongan hati. Bahwa dia melepaskan seseorang yang tidak pernah mencoba mengendalikannya hanya untuk memahaminya. Dan bagi banyak orang, terutama ketika ego terlibat, mengakui kesalahan semacam itu terasa seperti menyerah. Jadi apa yang dia lakukan? Dia terhenti. Dia tetap diam. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih bisa memegang kendali. Namun di balik kebanggaan itu, di balik gulungan dan gangguan serta tawa yang dibuat-buat, ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan hal itu adalah kesadaran bahwa mungkin, ya mungkin saja dia salah menilai pria yang tidak perlu membuktikan dirinya. Sementara itu, Anda tidak bereaksi. Kamu tidak mengejar, bukan karena Anda tidak peduli, tetapi karena Anda memahami apa yang diajarkan kaum Stoa. Jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Anda menunjukkan harga diri bukan dengan membela diri, tetapi dengan melangkah maju tanpa drama. Anda tidak menggunakan diam sebagai balas dendam. Anda menggunakannya sebagai cermin, dan dia melihat dirinya sendiri di dalamnya. Itulah paradoksnya. Sementara dia berusaha melindungi harga dirinya, pikirannya terus berputar kembali ke versi dirimu yang tidak mengemis, tidak memohon, hanya terus hidup. Energi yang tenang dan membumi itu tak terlupakan. Hal itu membuatnya resah, karena sementara dia menunggu Anda memecah keheningan, Anda sudah melanjutkan hidup dengan damai. Dan jauh di lubuk hatinya, itulah yang paling mengejutkannya. Luangkan waktu sejenak untuk benar-benar merenungkan hal itu. Karena inilah kebenarannya. Kebanyakan orang menduga akan terjadi kekacauan setelah mereka pergi.
Mereka berharap Anda hancur, mengulurkan tangan, meminta kesempatan lagi. Namun saat Anda tidak melakukannya, saat Anda berdiri diam, tenang, dan membiarkan tindakan Anda mencerminkan kekuatan batin Anda, saat itulah segalanya berubah. Dia mungkin tidak pernah mengakuinya dengan lantang, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang tergerak. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Pernahkah Anda merasakan perubahan semacam ini dalam hidup Anda sendiri? Sampaikan pendapat Anda di bawah ini jika Anda merasa hal ini sesuai dengan Anda. Ayo teruskan. Nomor 6. Dia bertanya-tanya apakah Anda sedang terluka atau sedang dalam proses penyembuhan. Apakah dia menderita dalam diam atau dia lebih kuat dari yang saya bayangkan? Pertanyaan itu dimulai sebagai bisikan dalam benaknya. Namun seiring berjalannya waktu, suaranya menjadi lebih keras. Itulah keindahan dan beratnya kekuatan stoik sejati. Tidak membuat pengumuman, ia tidak mengejar validasi. Ia ada dengan tenang, dalam, bagaikan gunung yang tak mampu menjelaskan dirinya kepada badai. Dia menduga akan melihat tanda-tanda bahwa kamu sedang hancur. Mungkin sebuah cerita yang diposting larut malam dengan lirik yang sedih. Mungkin pesannya berbunyi, hanya sekedar mampir. Atau sebuah unggahan yang mengisyaratkan patah hati, berharap dia membaca maksud tersirat di baliknya. Namun, tidak ada satu pun yang seperti itu. Anda tidak mencoba membuktikan apapun. Anda tidak mengiklankan rasa sakit atau kemajuan Anda. Anda hanya hidup saja. Dan keheningan itu menjadi hal yang paling keras di ruangan itu. Sekarang dia terjebak dalam tarik-menarik mental itu. Sebagian dirinya berharap kamu masih terluka, karena itu berarti dia masih punya kekuasaan. Namun sebagian yang lain takut kamu sudah berubah, lebih kuat, lebih ringan, lebih bijaksana. Ketidaktahuan itulah yang menyakitkan. Dia tidak bisa melihat di balik tirai lagi. Dan pria yang pernah memberinya akses ke dunia, batinnya kini menjadi tak terbaca. Anda tidak bermain game. Anda tidak menghilang untuk membalas dendam. Anda hanya memahami apa yang selalu diajarkan kaum Stoa. Bila Anda tertekan oleh hal-hal eksternal, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal itu sendiri, tetapi karena penilaian Anda terhadap hal tersebut. Dan Anda memiliki wewenang untuk mencabutnya. Jadi Anda mengambil kembali kekuatan Anda, bukan melalui kebisingan, tetapi melalui ketenangan. Anda tidak duduk dalam kesengsaraan sambil menunggu untuk diperhatikan. Anda duduk dalam disiplin menunggu untuk tumbuh. Itulah yang membuatnya gelisah. Sebab lelaki yang dia kira dapat dia prediksi, yang dia asumsikan akan menunggu, akan mengejar, akan hancur, kini menjadi sebuah teka-teki. Dan tidak ada yang lebih mengguncang seseorang selain menyadari bahwa orang yang mereka tinggalkan tidak terjatuh. Ia bangkit bukan karena dendam, bukan pula karena pamer, tetapi dalam keselarasan yang sepenuhnya tenang dengan siapa ia sedang tumbuh. Dia masih tidak tahu jawabannya. Apakah Anda sedang terluka atau sedang dalam proses penyembuhan? Dan mungkin itulah intinya. Mungkin misterinya adalah pesannya. Nomor 7, dia mulai menonton tanpa meraih. Dia mungkin tidak mengirimimu pesan, tapi dia memperhatikan. Penayangan cerita, suka yang sedikit, pemeriksaan profil sesekali, itu semua bukan hal yang acak. Itulah caranya untuk tetap dekat tanpa melewati batas. Dia tidak mau mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri, tapi ada sesuatu dari sikap diamu yang membuatnya gelisah. Dia tidak marah, rasanya tidak pahit, itu sudah tersusun, dan itulah yang membuatnya kuat. Kebanyakan pria bereaksi. Mereka memohon, dan memberi penjelasan berlebihan. Mereka mengeposkan sesuatu hanya agar dilihat. Namun Anda tidak melakukan semua itu. Anda tidak mencoba memicu respons. Anda tidak jatuh ke dalam kekacauan emosional. Dan disitulah segalanya berubah. Sebab ketika seorang pria menunjukkan pengendalian diri, ketika ia bersikap mandiri dan bermartabat, ia menjadi tidak dapat ditebak. Dia menjadi misterius. Dan dalam keheningan itu, dia menjadi tak terlupakan. Itulah paradoksnya. Semakin sedikit Anda berusaha untuk diperhatikan, semakin Anda diperhatikan, terutama oleh seseorang yang pernah percaya Anda tidak akan pernah pergi tanpa perlawanan. Sekarang dia bertanya-tanya tentang segalanya. Apakah dia merindukanku? Mengapa dia tidak menonton ceritaku? Apakah dia benar-benar sudah move on? Dulu, dialah yang memegang kendali. Sekarang dia merasakan hilangnya perhatianmu.
Dan ketidakhadiran itu bergema lebih keras daripada kata-kata. Dan sekarang dia sedang memperhatikan seseorang yang tidak begitu dikenalnya. Seorang pria yang pernah mencari validasinya kini berjalan dengan validasinya sendiri. Perubahan itu menggerakkan sesuatu dalam dirinya. Mungkin penyesalan, mungkin kebingungan, bahkan mungkin kekaguman. Namun kenyataannya, dia tidak akan mengatakannya. Dia tidak mau mengulurkan tangan. Belum. Karena melakukan hal itu berarti mengakui bahwa dia kehilangan seseorang yang tetap diam dan menjadi lebih kuat. Itulah yang terjadi ketika Anda berhenti mengejar dan mulai memilih kedamaian Anda. Anda menjadi seseorang yang tidak bisa berhenti mereka pikirkan, bahkan dari kejauhan, bahkan dalam diam. Nomor 8, dia memutar ulang kata-kata terakhirnya, lalu menyadari kata-katamu hilang. Dia kembali, membaca ulang percakapan, menelusuri teks yang pernah kalian bagi, tidak mencari penutupan, mencari tanda, petunjuk, emosi terakhir, sesuatu untuk dipegang. Namun yang ia temukan hanyalah kekosongan sunyi tempat kebanyakan orang akan mencurahkan rasa sakitnya. Tak ada paragraf panjang, tak ada ledakan emosi di akhir, tak ada kata, aku pantas berbicara lebih baik, hanya keheningan, keterpisahan yang tenang. Dan hal itu menghantuinya. Anda lihat, dia menduga akan ada keributan, kemarahan, bahkan permohonan. Karena itulah yang dilakukan kebanyakan orang ketika kehilangan sesuatu yang mereka sayangi. Mereka membuat hal itu diketahui. Tapi Anda melakukan yang sebaliknya. Anda tidak mendramatisir kepergian Anda. Anda tidak mencoba meyakinkannya tentang nilai Anda. Anda hanya menghilangkan energi Anda tanpa penjelasan. Dan ketidakhadiran itu mulai berbicara banyak hal. Seperti kata Epictetus, jangan jelaskan filosofi Anda, wujudkanlah. Anda tidak perlu membela diri siapa diri Anda. Anda tidak mencoba untuk dipahami. Anda hanya berjalan dengan tenang, tegas, seperti orang yang tahu bahwa kedamaian tidak memerlukan izin. Ketenangan batin seperti itu tidak hilang begitu saja dari pikiran seorang wanita. Hal itu terus menghantuinya, terutama di larut malam ketika dunia sunyi dan yang tersisa hanyalah pikirannya. Dia mulai mengingat cara Anda dulu mendengarkan alih-alih bereaksi, cara Anda tetap membumi bahkan saat emosi sedang tinggi. Dan sekarang dia bertanya-tanya, apakah dia menganggap itu begitu saja? Karena semakin dia memutar ulang cerita itu, semakin dia menyadari bahwa diamnya Anda tidaklah pasif. Itu disengaja. Itu adalah kekuatan yang dibungkus dengan pengekangan. Dan sekarang dia harus mencoba mengisi kekosongan itu. Dia bertanya-tanya, apakah kamu terluka atau sudah sembuh? Apakah kamu masih memikirkannya atau sudah melupakannya? Misteri itu menciptakan gema emosional yang tidak bisa dihindarinya. Sebab ketika seorang pria pergi tanpa kekacauan, kehadirannya akan semakin keras saat dia tidak ada. Kamu tidak berusaha untuk diingat, tapi sekarang dia tidak bisa melupakanmu. Karena pria yang tabah tidak mengejar penyelesaian. Dia menjadi itu. Dan itulah bagian yang tidak pernah ia duga. Versi dirimu yang tidak mengemis, tidak menjelaskan, tidak hancur, hanya berevolusi dengan tenang. Dia pikir diam berarti kelemahan. Namun sekarang dia mulai melihatnya sebagaimana adanya. Harga diri, bukan menyerah. Jadi izinkan saya bertanya. Pernahkah Anda pergi tanpa perlu didengar hanya untuk mengetahui bahwa ketidakhadiran Anda mengatakan segalanya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Atau jika Anda pernah memilih perdamaian daripada membuktikan suatu hal, ketik saja, saya tidak mengejar penyelesaian, saya menjadi penyelesaian itu. Nomor 9, dari merindukanmu hingga merindukan stabilitasnya sendiri. Bukan hanya kamu yang dia rindukan. Itulah betapa membuminya perasaannya saat kamu ada di dekatnya. Karena kamu bukan hanya seorang pria, Anda adalah kekuatan yang tenang, energi yang stabil. Dan ketika Anda menarik kembali energi itu, dunianya mulai terasa lebih bising. Anda tidak meninggalkannya dengan drama. Anda meninggalkannya dengan kontras. Jenis kontras yang berbicara lebih keras daripada penjelasan apapun. Lihat, ketika seorang pria bertindak dari tempat kedamaian batin, ia mendatangkan sesuatu yang langka ke dalam kehidupan seorang wanita. Terutama di dunia yang penuh kekacauan, rangsangan berlebihan, dan kebisingan emosional. Sementara orang lain bereaksi, Anda tetap fokus. Sementara orang lain mencoba memberi kesan atau mencari validasi,
Anda tetap hadir, tenang, dan acuh tak acuh terhadap apa yang bukan merupakan kendali Anda. Itulah perbedaan yang stoik. Anda tidak mencoba mengendalikannya. Kamu telah menguasai dirimu sendiri. Dan dengan melakukan itu, Anda menjadi satu-satunya kehadiran yang stabil di dunianya, yang tidak dapat diprediksi. Dia mungkin tidak mengenalinya pada awalnya. Bahkan mungkin dia menganggapnya begitu saja. Mudah untuk mengabaikan kedamaian ketika kedamaian itu konstan. Namun saat Anda menarik diri bukan dengan amarah, bukan dengan permainan, melainkan dengan kejernihan yang tenang, sistem sarafnya menyadarinya sebelum pikirannya. Pikiran berlebihan di malam hari mulai merayap masuk. Gangguan-gangguan itu kehilangan pengaruhnya. Dia mulai memutar kembali momen-momen itu. Bukan untuk bernostalgia, tetapi karena momen itu mengingatkannya betapa tenangnya perasaannya saat berada di dekatmu. Sekarang dia menelusuri umpannya, dikelilingi oleh kebisingan, orang-orang yang berusaha terlalu keras, percakapan yang tidak mendalam, koneksi yang terasa dipaksakan. Dan itu menimpanya. Anda tidak pernah mencoba untuk membuatnya terkesan. Anda hanya hadir, membumi, dan yakin. Dan kepastian itu membuatnya merasa lebih yakin pada dirinya sendiri. Lebih tenang, lebih terlihat. Namun tanpa kehadiranmu, ilusi itu runtuh. Dan itulah yang benar-benar mengejutkannya. Bukan hanya kamu yang pergi, tetapi keseimbangan emosionalnya pun ikut pergi bersamamu. Nomor 10. Dia pikir kamu akan menunggu, tapi ternyata kamu tidak lagi membutuhkannya. Waktu berlalu dan kamu tidak kembali. Bukan karena Anda mencoba membuat pernyataan, bukan karena kepahitan atau kesombongan, tetapi karena Anda benar-benar tumbuh melampaui kebutuhan untuk menunggu. Dia mungkin membayangkan Anda terjebak dalam ketidakpastian, memutar kembali kenangan lama, bertanya-tanya di mana semuanya salah. Dia mungkin berasumsi Anda masih memeriksa profilnya, masih berharap mendapat pesan, masih membutuhkan tanda. Tetapi semua itu tak terjadi karena ada sesuatu yang berubah dalam diri Anda. Anda memilih untuk mendapatkan kembali fokus Anda. Alih-alih terus-menerus berputar di sekitar seseorang yang telah pergi, Anda lebih baik membumi. Anda berhenti menggantungkan kedamaian Anda pada kepulangan orang lain. Anda tidak tenggelam dalam pertanyaan. Anda tidak mengejar penutupan. Dan seiring berjalannya waktu, sesuatu yang hebat muncul. Bukan suara yang lebih keras, bukan pula perubahan dramatis, melainkan seorang pria yang berdiri diam sementara dunia bergerak kacau di sekelilingnya. Seorang pria yang tidak perlu lagi terlihat untuk merasa berharga. Itulah yang membuatnya gelisah sekarang. Lihatlah, ketika seseorang tetap diam setelah dilepaskan, dunia menduga dia menderita, menanti secara diam-diam. Namun stoicisme mengajarkan jalan yang berbeda. Ia mengajarkan kita untuk tidak mendambakan apa yang hilang, tetapi mengendalikan cara kita menanggapi kehilangan. Seperti dikatakan Epictetus, yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Anda tidak menahan rasa sakitnya. Anda membiarkannya bergerak melalui Anda, dan kemudian Anda bangkit dan melangkah maju. Anda menjadi pria yang tidak mengemis cinta, tetapi menarik rasa hormat melalui penguasaan diri. Anda tidak kembali ke kebiasaan lama. Anda mengubah diri Anda sendiri bukan dengan suara keras, tetapi dengan sengaja. Anda mulai pergi ke pusat kebugaran bukan untuk membuatnya terkesan, tetapi untuk menghargai tubuh Anda. Anda memfokuskan pekerjaan Anda bukan untuk membuktikan apapun, tetapi untuk membangun sesuatu yang berarti. Anda menolak gangguan bukan karena kepahitan, tetapi karena disiplin. Dan perlahan-lahan dinamika kekuasaan berbalik. Karena meskipun dia mengira waktu akan melemahkan tekadnya, ternyata waktu justru memperkuatnya. Dia mungkin tidak mengatakannya keras-keras, tetapi jauh di dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia meremehkanmu. Jika dia salah mengartikan ketenanganmu sebagai sikap pasif, jika dia mengira kamu akan tetap diam sementara dia mencari jalan keluarnya. Apa yang tidak disangkanya adalah Anda akan melepaskan diri sepenuhnya, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran diri. Dia tidak menyangka keheningan itu akan menjadi batasanmu. Dan kini, setiap kali dia menelusuri ceritamu, atau mendengar namamu sekilas, atau merasakan tarikan aneh di dadanya, dia sadar itu bukan tentang kehilangan apa yang telah terjadi. Ini tentang menyadari bahwa
dia tidak lagi memiliki akses ke versi dirimu yang pernah menunggu. Dan kesadaran itu mengejutkannya karena pria yang pergi itu bukanlah pria yang sama yang pernah dikenalnya. Dia lebih kuat sekarang dan dia tidak tumbuh sehingga dia akan menyadarinya. Dia tumbuh karena dia akhirnya melakukannya. Nomor 11. Sekarang dia bertanya-tanya apakah dia pernah benar-benar terlihat olehmu. Keheningan membalikkan naskah. Awalnya, dia mungkin mengira Anda hanya memberinya ruang bahwa Anda akan kembali menghubunginya, bahwa pada akhirnya Anda akan mengulurkan tangan untuk menjernihkan suasana atau memperjuangkan penyelesaian, tapi kamu tidak melakukannya. Dan keheningan itu mulai berbisik lebih keras daripada permintaan maaf atau penjelasan apapun. Tiba-tiba, pertanyaannya berubah. Dia tidak lagi bertanya-tanya apakah Anda merindukannya. Sekarang lebih dalam, lebih tidak nyaman. Apakah dia benar-benar membutuhkanku? Apakah dia benar-benar melihatku? Atau apakah aku hanya mengisi kekosongan dalam hidupnya yang tak pernah benar-benar ku mengerti? Dan disitulah kegelisahan dimulai. Bukan karena sesuatu yang Anda katakan, tetapi karena apa yang tidak Anda katakan. Anda tidak mencoba mengingatkannya tentang nilai Anda. Anda tidak mencoba meyakinkannya tentang emosi Anda. Anda membiarkan keheningan berbicara untuk Anda. Dan memang demikian. Keheningan macam ini tidaklah dingin, sudah tersusun. Itulah jenis kekuatan yang datang dari seorang pria yang mengenal dirinya sendiri. Dan tidak lagi menyerahkan pengetahuannya itu untuk ditafsirkan atau diputarbalikkan oleh orang lain. Seperti yang diajarkan kaum Stoa, dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pejuang terkuat. Kamu tidak menaklukkannya. Anda telah menaklukkan kebutuhan Anda sendiri untuk validasi. Dan karena itu, Anda berhenti mengejar kejelasan dari seseorang yang bingung mengenai nilai Anda sejak awal. Dia mungkin berpikir dia memiliki keunggulan secara emosional, bahwa dia punya waktu, bahwa Anda akan menunggu. Namun kini setelah kau tetap diam, setelah kau tak lagi mengunggah sesuatu yang samar, setelah kau tak lagi menghubungi untuk sekadar menanyakan kabar, setelah kau tak lagi ikut menjelaskan isi hatimu, kini dia harus menghadapi bayangannya sendiri. Dan inilah kejutannya. Saat seorang wanita menyadari bahwa seorang pria tidak hanya melepaskannya, dia tidak lagi membutuhkan pengakuannya, disitulah keterkejutan yang sesungguhnya terjadi. Dia mulai mengingat cara Anda mendengarkan, cara Anda muncul tanpa menuntut, cara Anda memberinya kehadiran tanpa tekanan. Dan sekarang dia bertanya-tanya, apakah dia pernah sungguh-sungguh membiarkanmu melihatnya, atau apakah dia hanya pernah mencoba untuk terlihat sendiri. Seorang pria yang tabah tidak akan bersuara untuk membuktikan harga dirinya. Dia pergi saat kedamaian menjadi lebih berharga daripada jawaban. Dan ironisnya, ketenangan itu adalah hal yang memicu badai paling keras dalam pikiran orang lain. Jadi, tidak, Anda tidak mencoba membuatnya menyesal. Anda tidak memanipulasi. Anda hanya memilih jiwa Anda daripada berjuang. Dan sekarang dialah yang bergulat dengan kesunyian. Bukan karena apa yang Anda katakan, tetapi karena dia sekarang menyadari bahwa Anda tidak pernah membutuhkannya. Dan disitulah semuanya berakhir. Bukan dengan perpisahan yang dramatis, bukan dengan gerakan yang megah, tetapi dengan Anda memilih kedamaian daripada kinerja. Saat dia memutar ulang setiap momen, setiap keheningan, setiap ketiadaan teks, Anda telah melangkah ke sesuatu yang lebih dalam, evolusi Anda sendiri. Anda tidak mencoba untuk menjadi orang yang tak terlupakan. Anda menjadi pria yang tidak dapat digantikan karena Anda berhenti mencari validasi dan mulai hidup selaras. Perubahan itu tidak hanya mengubah cerita Anda, tetapi juga menulis ulang ceritanya. Dia pikir diam adalah kelemahan. Yang tidak dia duga adalah bahwa ketenanganmu akan menjadi hal paling keras yang didengarnya. Jika video ini memberi Anda kejelasan, membantu Anda memahami kekuatan Anda sendiri sedikit lebih dalam, atau mengingatkan Anda tentang kekuatan yang ditemukan dalam pengendalian diri, pastikan untuk menekan tombol suka. Berikan komentar dan beritahu saya bagian mana yang paling berkesan bagi Anda. Saya membaca semuanya. Dan jika Anda ingin terus bertumbuh, teruslah mengasah ketajaman Anda. Lihat video berikutnya di layar. Masing-masing merupakan langkah lebih jauh dalam menguasai diri sendiri. Sampai jumpa di sana.